شهر رمضان الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal iman, saudaraku seiman seislam, bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memperbaiki amalan-amalan yang sudah berlalu. Banyak kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang mesti kita meminta kepada Allah ampunan darinya. Dan waktu yang paling tepat untuk kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Ramadan. Karenanya dalam hadis yang begitu banyak Nabi menerangkan atau menjelaskan, di antaranya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat malam, salat tarawih di Lailatul Qadar, malam qadar, malam kemuliaan, dengan iman dan ihtisab, dosanya akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah kesempatan emas agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka, sungguh terlalu orang yang sudah diberikan kesempatan mendapatkan kesempatan bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah naik ke mimbar. Di tangga pertama Nabi mengatakan amin, di tangga kedua Nabi mengatakan amin, di tangga ketiga Nabi mengatakan amin. Lalu para sahabat bertanya, untuk apa engkau mengaminkan wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan, Jibril mendatangiku, lalu mendoakan beberapa doa. Yang pertama, roghima anfumri'in, celaka orang, dzukirta indahu falam yusalli alaik, celaka orang yang ketika namamu disebut di sisinya lalu dia tidak berselawat atasmu. Ini doa pertama. Fakultu amin. Lalu Nabi mengatakan, aku mengatakan amin. Doa yang kedua, roghima anfumri'in, celaka orang, adroka abawaihi, dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, falam yadkhulil jannah, dan dia tidak masuk surga. Fakultu amin. Lalu Nabi mengatakan, aku mengatakan amin. Doa yang ketiga, roghima anfumri'in, sungguh celaka orang, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, dia masuk di bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan. Ikhwatal iman, saudaraku seiman seislam, Nabi SAW tidak kurang 70 bahkan 100 kali setiap harinya beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sudah dijamin
akan ampunan dari Allah atas kesalahan-kesalahannya. Nabi diampuni dari dosa yang dilakukannya. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari beristighfar dan bertaubat. Dalam hadis Nabi bersumpah, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar meminta ampun dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain, ya ayyuhan nas tubu ilallah wa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ah marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sungguh aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Surat At-Tahrim. Taubat nasuha dijelaskan oleh para ulama. Syaratnya yang pertama, dia harus meninggalkan dosa itu, menyesali, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya dan melakukannya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat dengan taubat nasuha, bukan karena tidak mau dicaci atau menghindar dari cacian manusia atau malu dari manusia, tetapi lillahi ta'ala. Semoga momentum Ramadan ini merubah kita, membuat kita sadar, dan semoga kita benar-benar keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa celaka orang yang mendapatkan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.